Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dengan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa, bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kalau hari ini kita memperingati, dan itu pun wajib, peringatan wajib Maria sebagai Bunda Gereja, tentu timbul pertanyaan, apa maksudnya? Maksudnya kalau digali tidak akan habis, karena gelar-gelar Maria itu A sampai Z, artinya begitu banyak. Kalau kita memaknainya berdasarkan dua bacaan yang kita dengar, menegaskan kepada kita bahwa Maria sungguh memiliki peran yang istimewa bagi gereja. Kutipan yang tadi saya bacakan ulang sebelum saya memulai homili, itu menunjukkan betapa Bunda Maria bersama dengan para rasul tekun berdoa menanti datangnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus datang hari kemarin, hari Minggu. Dan Senin sesudah Pentakosta, gereja meletakkan tanggal itu, atau Senin sesudah Pentakosta, tanggal selalu berubah. Sebagai Maria sebagai Bunda Gereja, tentu kita bisa menguatkan diri kita bahwa kebiasaan devosi-devosi kita kepada Bunda Maria mendapatkan penguatannya. Itu artinya apa yang selama ini kita lakukan, berdoa, novena, rosario, itu sungguh tepat pada prinsipnya. Apalagi dalam bacaan Injil tadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ini ibumu." Artinya Bunda Maria menjadi ibu murid-murid, menjadi Bunda Gereja. Nah sekarang, kalau kita merenungkan untuk tahun sekarang, ya, apa yang bisa kita buat ketika kita memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja ini? Saya mencoba menggunakan dengan kata lain misalnya, kenapa kok
bukan teman gereja? Kenapa kok bukan kawan gereja, tetapi bunda gereja? Menggunakan kawan, menggunakan kata teman bisa jadi sesuai dengan kepentingan. Seperti politik itu kan tidak ada kawan yang sejati. Pasti ada pengkhianatan, pasti ada penelikungan. Apa itu bahasanya ya? Ya pengkhianatan lah dan seterusnya. Tapi kalau kita merenungkan sebagai bunda, bukan hanya kawan dan teman, apapun kondisinya, apapun keadaannya, bunda itu selalu ngerengkuh kita. Maka pesannya jelas. Kalau Bunda Maria sebagai bunda gereja, artinya gereja juga merengkuh, merangkul siapapun yang membutuhkan dan mendamba keselamatan. Gereja itu siapa? Saya dan Anda, saudari-saudara. Oleh karenanya ketika ada orang-orang yang pengen membutuhkan keselamatan, pertolongan, mari sebagai gereja kita merengkuh, merangkul bagaikan ibu, bagaikan bunda yang sudah diajarkan, ditunjukkan oleh Bunda Maria. Tidak menolak tetapi merangkul. Mulai dari mana? Mulai dari lingkungan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.